Subuh masih memeluk desa itu dalam diam, embun menggantung di ujung-ujung daun, dan suara jangkrik belum sepenuhnya padam. Namun ketenangan pagi itu terbelah oleh deru mesin berat yang melaju pelan, tapi pasti, menuju gubuk reyot di ujung hutan. Di sana, tinggal seorang nenek renta bernama Mbok Sarni, yang hidup seorang diri setelah ditinggal anak dan cucunya merantau, tak pernah kembali. Mbok Sarni sedang memanaskan air di atas tungku ketika suara itu mendekat. Jantungnya berdegup cepat. Ia menyingkap tirai anyaman bambu jendela kecil gubuknya dan melihat asap mengepul dari knalpot ekskavator yang kini berdiri tegak beberapa meter dari rumahnya. Di depannya, seorang polisi muda turun dari truk, mengenakan seragam lengkap, wajahnya datar tak terbaca. "Mbok, tanah ini bukan hak milik. Kami harus membersihkan area ini hari ini." Suara polisi itu mengiris udara pagi seperti pisau. Mbok Sarni terpaku, tangannya gemetar memegangi selendang lusuh yang sejak dulu menjadi warisannya satu-satunya. "Tapi, ini rumah saya sejak saya muda, sejak saya melahirkan di lantai tanah ini," suaranya parau, seperti doa yang tenggelam. Namun belas kasih tak tampak di mata petugas. Tanpa banyak bicara, sang polisi memberi isyarat kepada operator alat berat. Gubuk tua itu mulai digempur. Dinding bambu berguguran, atap rumbia terbang tersapu angin ekskavator. Mbok Sarni menjerit, memeluk sebatang pohon, memohon, meratap. Tapi semuanya sia-sia. Entah dari mana, percikan api muncul dari sisa tungku yang belum padam. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu kering. Angin pagi membakar lebih cepat dari perkiraan. Api membesar, menjilat dinding yang masih berdiri. Seketika gubuk kecil itu berubah menjadi kobaran neraka kecil yang menyala-nyala di tengah ladang sunyi. Jeritan Mbok Sarni semakin memilukan. Ia merangkak, berusaha masuk ke kobaran api. Di dalam, ada foto suamiku, ada selendang anakku. Suara tangisnya menembus hingga ke dada siapapun yang masih punya hati. Tapi tidak satu pun dari petugas bergerak untuk menghentikannya. Mereka hanya menonton sebuah sejarah kecil terbakar abis, tanpa jejak. Salah satu polisi yang berdiri paling dekat dengan gubuk tiba-tiba merasa sesuatu tak beres. Angin yang bertiup membawa bau aneh, bukan sekadar asap kayu terbakar, tapi sesuatu yang menusuk, berat, seperti kemenyan terbakar di pemakaman. Seketika bulu kuduknya meremang, tanah di bawah kakinya terasa bergetar perlahan. Ada bisikan, lirih, namun nyata, "Kau ambil rumahku, kini aku ambil tenangmu." Polisi itu menoleh ke kiri, ke kanan. Tak ada siapa-siapa, tapi suaranya terus mengiang, langsung di telinga, seakan ada sesuatu yang berbisik di balik helmnya. Ia mundur selangkah, tubuhnya menggigil. Api di gubuk belum padam, namun dingin aneh menyelimuti dirinya. Dan sejak hari itu, hidup polisi itu tak pernah sama lagi. Hari-hari setelah pembakaran gubuk itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Bribda Arga, polisi muda yang memimpin penggusuran. Malam pertama, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya, meski ia tinggal di lantai 2. Ketukan itu pelan, tapi ritmis, seperti ketukan pintu kematian yang sabar menunggu. Ia membuka tirai jendela, namun yang terlihat hanya kabut putih pekat yang tidak lazim untuk kawasan perumahan dinas. Detik berikutnya, samar-samar, muncul siluet tubuh renta berdiri di bawah pohon ketapang, tepat menghadap kamarnya. Rambutnya putih berantakan, pakaiannya hangus terbakar, dan matanya, kosong, seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Sejak malam itu, Arga mulai kehilangan tidur. Setiap malam, mimpinya selalu membawa dia kembali ke lokasi pembongkaran. Ia bermimpi berdiri di depan gubuk yang utuh, tapi dibungkus kabut. Di dalamnya, Mbok Sarni duduk memeluk foto tua, menatapnya tanpa ekspresi. Namun begitu ia mencoba mendekat, gubuk itu terbakar lagi, dan suara jeritan nenek tua menggema, lebih nyaring dari sebelumnya. Ia mencoba menceritakan hal ini kepada rekan kerjanya, namun hanya ditertawakan. "Kamu cuma stres. Udah, cuti aja dulu," kata komandannya. Tapi Arga tahu ini bukan sekadar stres. Ia mulai mendengar bisikan bahkan di siang hari, di kantor, di kamar mandi, bahkan saat menyetir. Suara nenek itu berkata pelan, tapi menancap, "Rumahku adalah hidupku. Kau sudah membakarnya." Beberapa hari kemudian, Arga mendengar kabar tak terduga. Operator ekskavator yang merobohkan gubuk Mbok Sarni ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar menatap langit-langit seperti melihat sesuatu yang menakutkan sebelum ajal menjemput.
Dokter menyebutnya serangan jantung, tapi Arga tahu, itu bukan sebab biasa. Dalam keputusasaan, Arga mendatangi kembali lokasi pembakaran. Reruntuhan gubuk itu kini hanya menyisakan tanah hitam dan arang. Ia membawa bunga dan dupa, berharap bisa menenangkan arwah Mbok Sarni. Ia memejamkan mata, mencoba berdoa, namun angin tiba-tiba bertiup kencang, meniup apinya dan menggulingkan dupa ke tanah. Debu-debu berputar membentuk pusaran kecil, lalu sekejap hilang. Dari balik semak, terdengar suara rintihan. Arga mendekat, dan melihat seorang anak kecil berpakaian compang camping. Anak itu memandangnya tajam. "Kamu yang bakar rumah nenek?" tanyanya dingin. Arga mengangguk pelan, tak mampu berbohong. Anak itu lalu menunjuk tanah. "Nenek belum pergi." Dia marah. Dia di situ, menunggu. Tubuh Arga gemetar. Ia berlari kembali ke mobilnya tanpa menoleh. Namun saat melihat kaca spion, ia melihat sosok perempuan tua berdiri di tengah jalan tanah, perlahan menghilang ke dalam kabut. Sejak hari itu, Arga mengunci semua cermin di rumahnya. Ia tak tahan setiap kali bayangannya muncul, karena kadang, bayangannya bukan hanya miliknya. Istrinya mulai khawatir. Arga berubah drastis, pendiam, murung, dan sering berbicara sendiri. Ia kerap menatap sudut kosong dan berkata pelan, "Maaf, saya tidak tahu, saya hanya menjalankan tugas." Tapi siapapun tahu, itu bukan sekadar rasa bersalah biasa. Ada beban lain yang mengikutinya, yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Sampai suatu malam, saat listrik rumahnya mati mendadak. Dalam gelap, ia mendengar suara tungku menyala, padahal ia tak punya dapur tradisional. Dan di tengah ruang tamu, samar-samar, muncul cahaya merah dari api yang tak nyata. Di tengah api itu, Mbok Sarni berdiri, memeluk foto suaminya, menatap Arga dan berkata lirih, "Kalau rumahku terbakar, kamu pun tak layak punya tempat tinggal." Api fiktif itu menghilang secepat ia datang. Tapi ketika listrik menyala kembali, dinding rumah Arga penuh jelaga, seperti habis terbakar. Dan sejak malam itu, ia mengerti satu hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, bahwa dosa yang bersumber dari tanah, tak bisa dipadamkan hanya dengan air, tapi harus ditebus dengan jiwa. Arga mulai kehilangan batas antara nyata dan gaib. Setiap malam, bayangan Mbok Sarni muncul semakin jelas, kadang di kaca jendela, kadang di belakang tirai kamar mandi. Bahkan di siang bolong, saat mentari tinggi, suara kayu terbakar dan teriakan nenek tua bergema di telinganya, seperti nyanyian kematian yang tak kunjung usai. Suatu pagi, ia menemukan tanah di depan rumahnya retak membentuk pola aneh, seperti lingkaran dengan lambang kuno di tengahnya. Istrinya yang hendak menyiram tanaman menjerit, lalu pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter berkata tidak ada masalah medis. Tapi setiap malam, tubuh istrinya kejang seperti kesurupan dan berkata dengan suara bukan miliknya, "Tanahku kalian rampas, jiwa kalian milikku." Arga sudah tak mampu menyangkal lagi. Ia menghubungi seorang dukun tua di desa sebelah, Mbah Karyo, yang dikenal bisa berhubungan dengan dunia halus. Mbah Karyo hanya mendengarkan cerita Arga sebentar, lalu menunduk dalam-dalam. "Kau sudah menyentuh tempat keramat, rumah itu bukan sekadar gubuk, nak. Itu penjaga garis batas, antara dunia kita dan yang tak boleh disebut." Menurut Mbah Karyo, gubuk Mbok Sarni berdiri di atas tanah leluhur yang dulu dijadikan tempat penitipan roh oleh para sesepuh desa. Setiap pemilik gubuk mewarisi tugas menjaga agar batas itu tetap tertutup. Ketika Arga dan timnya menghancurkannya tanpa izin adat, mereka membuka pintu yang seharusnya terkunci selamanya. Dan kini, yang keluar bukan hanya arwah Mbok Sarni, tapi juga sesuatu yang jauh lebih tua dan lapar. "Jika kau ingin menebus kesalahanmu," kata Mbah Karyo, "kau harus kembali ke sana, di malam Jumat Kliwon, dan melakukan ritual pemanggilan maaf. Tapi ingat, yang datang bisa lebih dari satu. Jangan bicara kecuali ditanya, dan jangan lari, apapun yang terjadi." Malam Jumat Kliwon itu, Arga datang sendiri ke lahan bekas gubuk. Ia membawa dupa, sesaji, dan kain kafan yang sudah diberi mantra oleh Mbah Karyo. Angin di sana tidak seperti angin biasa, dingin tapi berbau hangus, seperti napas kematian yang menggantung di udara. Ia duduk bersila, membaca doa dengan suara gemetar, menahan takut yang merayap ke tengkuk. Perlahan, kabut mulai turun, menutup pandangan. Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Lalu, dari balik kabut, muncul sosok Mbok Sarni. Kali ini wajahnya utuh, bukan terbakar, dan matanya menatap Arga dengan luka yang dalam.
Di belakangnya, berdiri sosok-sosok tak berbentuk, hanya mata merah dan napas kasar yang terdengar. Arga tahu, ia tidak hanya menghadapi satu arwah. "Nak Arga," suara Mbok Sarni lirih, tapi tegas. "Apa yang kamu cari malam-malam ke tanahku?" Arga menunduk dalam, suaranya nyaris patah. "Saya minta maaf, Mbok, saya tidak tahu, saya hanya menjalankan tugas." "Dan tugasmu membuatku kehilangan rumah, kehilangan tempat, kehilangan keabadian. Apakah permintaan maaf bisa mengembalikannya?" Arga tidak menjawab, matanya mulai berkaca-kaca, kabut semakin tebal, dan suara-suara dari belakang Mbok Sarni menggeram, makin mendekat. Namun tiba-tiba, Mbok Sarni mengangkat tangannya, memberi isyarat agar yang lain diam. Ia memandang Arga lama, lalu berkata, "Jika kamu sungguh ingin menebus, maka kamu harus menyerahkan tempat tinggalmu, sebagaimana kamu telah ambil tempat tinggalku." Seketika Arga terbangun di tengah bekas gubuk, sendirian, matahari sudah hampir terbit. Ia mengira itu mimpi, tapi saat pulang ke rumah, ia melihat rumahnya telah hangus terbakar. Tak ada yang selamat, termasuk istrinya. Tak ditemukan jejak siapapun yang keluar. Dan anehnya, tetangga berkata mereka tak pernah tahu ada yang tinggal di rumah itu, seolah rumah itu tak pernah ada. Sejak rumahnya terbakar, Arga tidak lagi tinggal di tempat yang tetap. Ia berjalan dari satu desa ke desa lain, tidur di surau kosong, hidup dari belas kasih orang-orang yang tidak tahu siapa dirinya. Bekas luka di wajahnya akibat upaya menyelamatkan istri dari rumah yang terbakar kini menjadi saksi bisu dari kutukan yang menempel padanya. Tapi yang lebih menyakitkan bukan luka itu, melainkan sunyi yang tinggal di hatinya. Setiap malam, mimpi-mimpi lama kembali datang. Namun kini, sosok Mbok Sarni hanya diam, duduk menghadap tanah, seolah sedang merawat sesuatu di bawah sana. Kadang ia bergumam dalam bahasa yang tak dikenal, dan setiap kali Arga mendekat dalam mimpi itu, tanah di depan sang nenek berdenyut seperti jantung, hidup, bergerak, dan memanggil. Dalam pelariannya, Arga bertemu dengan seorang perempuan tua bernama Nyai Sekar, yang tinggal di lereng Gunung Kelut. Perempuan itu buta, namun, seperti bisa melihat langsung ke dalam hatinya. Saat Arga menyebut nama Mbok Sarni, Nyai Sekar langsung diam membatu. "Kamu sudah menyentuh warisan yang tak boleh disentuh," katanya pelan. Nyai Sekar lalu menceritakan legenda tua tentang Lemah Larung, sebuah kawasan hutan yang dulunya dijadikan tempat membuang kutukan, tempat para dukun tua dan penjaga leluhur menanam roh-roh yang tidak bisa dilepaskan ke alam baka. Mereka tidak jahat, tapi tidak tenang. Dan setiap beberapa generasi, akan ada satu penjaga, seorang perempuan yang menjaga batas antara dua dunia itu. Mbok Sarni adalah yang terakhir. Dengan dihancurkannya gubuk itu, batas yang selama ini dijaga telah runtuh. Roh-roh itu mulai mencari jalan keluar. Beberapa akan kembali diam di tanah, tapi ada yang menolak dan mereka mengincar wadah baru. "Kau adalah pintu," kata Nyai Sekar. "Mereka tidak hanya mengikutimu, mereka memanfaatkanmu." Arga merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia ingat suara-suara itu, mimpi-mimpi itu, bahkan saat ia berbicara sendiri di malam hari. "Mereka masuk lewat aku." Nyai Sekar mengangguk, lalu memberinya sebuah kendi tua berisi air kembang dan tanah dari bekas gubuk. "Kamu harus kembali ke sana dan menutup pintu itu sendiri. Tapi kali ini, bukan hanya doa yang dibutuhkan, tapi darah." Malam itu, Arga kembali ke lokasi pembongkaran. Sekarang, tempat itu sudah berubah menjadi lahan kosong yang akan dijadikan perumahan. Tapi anehnya, setiap alat berat yang diturunkan ke sana selalu rusak, dan pekerja melaporkan suara-suara aneh dari balik tanah. Arga tahu, pintu itu belum benar-benar terbuka, tapi juga belum tertutup. Ia menggali di tempat yang ia ingat sebagai pusat gubuk. Tanah di sana lebih basah, lebih berat, dan mengeluarkan bau busuk seperti kuburan basah. Ia menuangkan isi kendi, membaca doa yang diajarkan Nyai Sekar, dan menusuk jari tangannya sendiri. Tetesan darah itu menyatu dengan tanah, dan saat itulah tanah itu berdenyut. Sosok Mbok Sarni muncul di balik bayangan. Kali ini ia tersenyum tipis, tapi air matanya jatuh perlahan. "Akhirnya, kamu paham." Di belakangnya, puluhan sosok samar berdiri, wajah mereka penuh luka, beberapa tanpa mata, tanpa mulut, semua korban dari masa lalu yang dikubur di bawah Lemah Larung. Arga terisak, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap menyelesaikan ritual. Ia memeluk tanah itu, menancapkan kendi ke pusatnya, dan membiarkan dirinya terserap dalam getaran tanah yang kini mulai mereda.
Saat ia menatap ke langit, kabut perlahan memudar, dan suara gamelan yang biasanya menakutkan kini berubah lembut, seolah dunia gaib mengucapkan terima kasih terakhir. Ketika fajar datang, tanah itu kembali sunyi. Tapi Arga sudah tak ada. Yang tertinggal hanyalah kendi tua dan bercak darah kering di rerumputan. Warga yang lewat mengira itu bekas persembahan biasa. Tapi malam itu, tidak ada yang berani bicara keras di sekitar lokasi tersebut. Karena semua tahu, tanah itu akhirnya tenang, karena seseorang telah menjadi tumbalnya. Beberapa bulan setelah kejadian malam itu, lokasi bekas gubuk Mbok Sarni dibiarkan terbengkalai. Tak satu pun alat berat berhasil beroperasi tanpa rusak mendadak. Operator terakhir bahkan ditemukan linglung di kabin ekskavator, menggumamkan doa-doa tak jelas, matanya kosong seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Warga sekitar mulai menyebut tempat itu dengan nama baru, Lemah Sunyi. Desas-desus tentang Arga menyebar pelan. Awalnya hanya bisikan, lalu menjadi cerita api unggun, dan akhirnya, mitos. Ada yang bersumpah melihat sesosok laki-laki berseragam polisi berdiri di tepi ladang ketika fajar menyingsing. Ia hanya diam, memandangi kabut, lalu perlahan menghilang ke balik pohon tua. Tak ada yang berani menyapanya. Ibu-ibu di pasar sering memperingatkan anak-anak agar tidak bermain terlalu dekat ke arah timur hutan. Di sana tempat penjaga baru tinggal, bisik mereka. Kalau kamu usil, dia akan datang dan mengingatkan. Tapi anehnya, tidak ada ketakutan dalam ucapan itu, hanya penghormatan yang dalam, seolah mereka tahu bahwa yang menjaga kini bukan lagi arwah marah, tapi jiwa yang rela. Nyai Sekar, yang dulu membimbing Arga, suatu malam bermimpi didatangi oleh sosok Mbok Sarni dan Arga berdiri berdampingan. Sang nenek tak lagi mengenakan kain lusuh terbakar, melainkan kebaya bersih dan selendang putih. Ia tersenyum pada Nyai Sekar, lalu berkata, batas sudah dijaga, tapi harus terus diingatkan. Esok paginya, Nyai Sekar membuat sesajen kecil dan meletakkannya di tengah bekas pondasi gubuk. Ia menancapkan sebatang bambu kecil dan menggantungkan kain putih di ujungnya, tanda bahwa tempat itu bukan lagi milik manusia biasa, melainkan ruang penjaga gaib. Sejak saat itu, warga desa datang setiap malam Jumat Kliwon untuk berdoa dalam diam, meletakkan bunga, dan membakar dupa. Sementara itu, desa mulai tenang. Tak ada lagi kecelakaan misterius, tak ada bisikan malam, tak ada bayangan yang menampakkan diri di cermin. Bahkan suara gamelan gaib yang dulu menakutkan kini terdengar seperti nyanyian pengantar tidur. Beberapa orang percaya bahwa roh-roh yang dulu terjebak kini telah menemukan rumah baru dalam sosok Arga. Namun tidak semua bisa melupakan. Komandan polisi tempat Arga dulu bertugas datang diam-diam ke desa, mencoba menggali informasi tentang anak buahnya yang menghilang. Ia hanya menemukan cerita rakyat yang menurutnya mustahil, polisi yang menjadi tumbal gaib, penjaga alam roh, dan pembawa kedamaian bagi arwah tersesat. Ia tidak percaya, sampai ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Arga berdiri di tengah kabut, memegang obor, menatapnya penuh luka. Komandan, katanya pelan, saya cuma menjalankan tugas, tapi tidak semua tugas bisa ditebus dengan prosedur. Saat terbangun, sang komandan mendapati bajunya basah kuyup, dan di atas mejanya, ada segenggam tanah basah berbau kemenyan. Akhirnya, ia memutuskan berhenti mencari Arga. Ia menulis laporan terakhir dengan satu kalimat, Bribda Arga hilang dalam tugas, kemungkinan besar gugur dalam kecelakaan. Tapi dalam hatinya, ia tahu kebenarannya jauh lebih dalam, lebih gelap, dan lebih suci dari apapun yang bisa dijelaskan dalam dokumen resmi. Dan pada malam purnama setahun setelah kejadian itu, sekelompok anak muda dari kota yang tak tahu apa-apa mencoba menginjak lokasi itu. Mereka tertawa, menyalakan musik keras, dan memotret sembarangan. Namun salah satu dari mereka tiba-tiba menjerit, terdiam, lalu menangis tanpa suara. Ada yang bicara dalam kepalaku, katanya lirih. Dia bilang, jangan rusak lagi tempat ini. Mereka semua kabur malam itu, meninggalkan peralatan, tenda, dan suara angin yang berbisik panjang. Sejak saat itu, tak ada yang berani mencoba lagi. Tanah itu kini disebut Lemah Wening, tanah tenang, tempat roh dijaga oleh seorang manusia yang memilih menjadi bayangan agar terang tetap terjaga. Dan di antara kabut pagi, jika kau cukup sabar, kau mungkin akan melihat sosok berseragam berdiri diam, memandangi matahari terbit, dengan wajah tenang namun penuh tanggung jawab. Ia tak butuh nama, karena bagi tanah itu, ia adalah penjaga. Namanya Aditya, mahasiswa antropologi dari universitas ternama di Surabaya.
Ia tertarik pada mitos desa terpencil di Jawa Timur tentang tanah yang dijaga oleh arwah polisi. Cerita itu viral di kalangan akademisi mistik, dan ia berniat membuat skripsi mengenai transformasi sosial dari mitos lokal. Tapi lebih dari itu, ia ingin membuktikan bahwa semua hanya dongeng. Dunia tak diatur oleh roh dan kutukan, pikirnya, melainkan oleh sejarah dan psikologi masa. Aditya datang ke desa Oning saat musim hujan mulai turun. Ia membawa kamera, recorder, drone, dan semua perlengkapan dokumentasi. Di awal kedatangannya, warga menyambut dingin. Tak ada yang mau diwawancarai. Beberapa bahkan menutup pintu saat melihat buku catatannya. Hanya Nyai Sekar yang akhirnya menerima, meski dengan tatapan getir. "Nak," katanya lirih, "kadang, yang tak terlihat bukan berarti tak nyata. Jangan cari apa yang tak siap kamu pahami." Tapi Aditya keras kepala. Ia menyusup malam-malam ke lokasi Lemah Woning. Tak ada pagar, tak ada larangan fisik, hanya sunyi yang menggantung. Ia meletakkan alat perekam suara dan kamera termal, berharap menangkap bukti keberadaan roh. Ia menertawakan ketakutan orang desa. Baginya, ketakutan hanyalah hasil dari trauma kolektif, bukan dari dunia gaib. Namun, malam pertama rekamannya justru aneh. Kamera merekam gerakan kabut berputar, seolah ada sesuatu yang melingkar di atas tanah. Mikrofon menangkap suara, tapi bukan suara manusia atau binatang. Melainkan bisikan, dalam bahasa kuno, diiringi suara gemerincing seperti gamelan retak. Ketika Aditya memutar ulang, darahnya terasa dingin. Suara itu menyebut namanya, berkali-kali. "Aditya, pulanglah." Malam kedua ia tak bisa tidur. Mimpi buruk membanjiri pikirannya. Ia melihat tanah merekah, dari dalamnya muncul sosok berseragam dengan wajah terbakar separuh, membawa obor, berdiri di depan rumahnya. Di belakangnya, ratusan mata merah menatapnya. "Arga," pikirnya, tapi bagaimana mungkin ia tahu nama itu? Ia tak pernah membaca atau mendengar tentang nama Arga sebelumnya. Besoknya, Aditya nekat datang lagi, kali ini siang hari. Tapi lokasi itu tampak berbeda. Langit tiba-tiba kelam, meski jam baru menunjukkan pukul 2 siang. Kabut turun cepat. Ia berlari ke tengah lapang dan berteriak, "Jika ada yang mendengar, tunjukkan dirimu." "Aku tidak takut." Tiba-tiba, tanah di bawahnya terasa lembek. Ia jatuh, lalu terjerembab ke dalam cekungan kecil seperti liang kubur. Dan saat ia mencoba bangkit, ia melihat sesuatu tertanam di tanah, sepotong pelat nama besi berkarat bertuliskan Bribda Arga Pratama. Tangan Aditya gemetar saat menyentuhnya. Dari balik kabut, terdengar langkah sepatu mendekat. Berat, teratur, dan perlahan. Saat ia menoleh, hanya kabut yang terlihat. Tapi udara berubah dingin, sangat dingin. Ia merasakan kehadiran, seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya. Tapi ia tak mampu berbalik. Suara itu kembali terdengar, kali ini jelas. "Jangan buka," yang sudah dikunci dengan darah, dan seketika, tubuhnya seperti tertarik keluar dari liang. Ia mendapati dirinya terbaring di bawah pohon besar, pelat nama itu sudah hilang. Namun di tangannya, tergenggam potongan kain putih dengan noda darah kering. Ia tak tahu bagaimana mendapatkannya. Setelah kejadian itu, Aditya pulang ke kota. Ia berhenti menulis skripsinya. Ia juga tak pernah membicarakan desa itu lagi. Tapi kadang, malam-malam ia terbangun dan menemukan debu tanah di lantai kamarnya, meski ia tinggal di lantai 4. Dan setiap kali melihat cermin, kadang, ia melihat bayangan berseragam berdiri di belakangnya. Orang-orang bertanya kenapa Aditya tak menyelesaikan kuliahnya. Ia hanya tersenyum miris dan berkata, karena tak semua cerita harus dibuktikan. Ada yang memang diciptakan untuk diimani, dan ditakuti. Dan Lemah Woning tetap diam di tempatnya. Tapi sekarang, bukan hanya satu penjaga yang mengawasi. Karena mereka yang menyentuh tanah terlarang, akan meninggalkan sebagian dari jiwanya di sana. Waktu berlalu, dan kabar tentang Lemah Woning tak lagi sekadar cerita rakyat. Orang-orang dari kota mulai berdatangan, bukan untuk menggali atau membangun, tapi untuk berdoa, meminta keselamatan, dan meletakkan sesajen di tanah yang diyakini sebagai gerbang antara dua dunia. Sebuah saung sederhana dibangun oleh warga, bukan untuk tempat tinggal, tapi sebagai tempat transit bagi mereka yang datang membawa niat tulus. Nyai Sekar, meski semakin renta, tetap menjadi penjaga adat tak resmi. Ia tak pernah mengklaim tanah itu sebagai miliknya, tapi semua orang tahu bahwa tak satu pun boleh menyentuh tanah tanpa izinnya. Dalam diam,
Ia mengatur jadwal ziarah, mengajarkan doa-doa, dan menjaga agar batas antara dunia tetap tak tersingkap. Lemah ini sudah damai, katanya sering, jangan bangunkan apa yang telah tidur. Namun kedamaian itu mulai terganggu ketika seorang tokoh spiritual dari kota, Ki Harjono, datang dengan rombongan besar. Ia mengaku mendapat wahyu bahwa Lemah Wening menyimpan sumber energi besar yang bisa dibangkitkan untuk kemanfaatan umat manusia. Ia tidak meminta izin, tidak menghormati adat, dan menginjak tanah itu dengan suara azan yang dibacanya keras-keras, mencampur ritual dengan ambisi. Nyai Sekar memperingatkan, tanah ini bukan tempat panen doa, Ki. Ini tempat tumbal darah dan penebusan jiwa. Jangan paksa ia membuka mulut. Tapi Ki Harjono tertawa, menuduh Nyai Sekar sebagai perempuan tua yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Ia bahkan membawa drone dan tim dokumentasi untuk menyiarkan pembersihan energi negatif secara langsung. Hari itu langit mendung, angin kencang bertiup, dan burung-burung menghilang dari pepohonan. Warga yang biasanya menemani setiap upacara memilih tinggal di rumah. Bahkan anak-anak tidak keluar, tapi Ki Harjono tetap melanjutkan ritual. Ia menginjak pusat tanah yang dulu pernah ditanam kendi darah milik Arga, lalu menancapkan tombak kecil bertuliskan ayat-ayat, berharap membangkitkan energi tertinggi. Dan saat ujung tombak itu menyentuh tanah, bumi bergetar. Tidak besar, tapi cukup membuat semua yang hadir terdiam. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Kamera rusak, sinyal hilang, dan salah satu anak muda yang ikut tiba-tiba muntah darah. Ki Harjono terdiam, karena dari liang tanah yang dulu tertutup, muncul tangan, bukan tangan manusia biasa, melainkan tangan gelap dengan kuku panjang, seperti terbuat dari arang membara. Dari balik tanah, suara jeritan muncul, bukan satu, tapi banyak. Suara wanita, anak-anak, lelaki tua, semua bertumpuk dalam nada yang memilukan. Kita, sudah, tidur, kenapa, dibangunkan, dan di tengah kabut, berdirilah sosok Arga. Namun kini, wajahnya tak lagi tenang. Separuhnya tertutup topeng kayu retak, dan dari tubuhnya mengalir aura gelap yang dulu tak pernah ada. Ki Harjono gemetar. Ia mundur, tapi tak bisa bergerak. Kakinya membatu di tempat. Arga menatapnya, mata penuh luka dan kelelahan, bukan marah, tapi sedih. Ia mengangkat tangan, dan tanah di sekitarnya mulai merekah. Sosok-sosok lain muncul, bukan roh halus, melainkan jiwa-jiwa terperangkap yang belum selesai. Mereka bukan bagian dari penjagaan, tapi dari kemarahan. Nyai Sekar datang terlambat. Ia hanya bisa memohon dalam hati, menyebar bunga di sekitar saung dan membaca doa sekuat tenaga. Ia tahu, batas telah dilanggar lagi, dan kali ini yang bangkit bukan hanya satu jiwa penjaga, tapi seluruh lapisan memori luka yang tertanam di bawah tanah. Bukan hanya Arga yang bangkit, tapi semua yang ia pernah jaga. Ki Harjono hilang malam itu. Tak ditemukan mayatnya, hanya tongkat, pecahan tombak, dan kamera terbakar yang tersisa. Beberapa rekamannya sempat tersebar di internet sebelum mendadak menghilang. Mereka yang sempat menonton, mengaku tak bisa tidur berminggu-minggu, mendengar suara tanah memanggil dari bawah tempat tidur. Sejak saat itu, Lemah Wening ditutup. Warga menutup semua jalan dengan bambu kuning dan pagar doa. Saung dibakar perlahan oleh Nyai Sekar sendiri, sebagai penutup ritus terakhir. Tak bisa lagi diziarahi, ucapnya dengan lirih. Tanah ini sudah bangun, dan ia belum ingin tidur kembali. Dan malam itu, di balik kabut yang tebal, sosok berseragam berdiri lagi. Kali ini bukan hanya Arga, tapi puluhan bayangan berdiri sejajar, menghadap desa. Penjaga telah bertambah, dan desa Wening tahu, dunia ini hanya bisa tenang, kalau dunia sebelah tak merasa terganggu. Sejak insiden Ki Harjono, desa Wening tak pernah benar-benar tenang. Pagar doa yang dibangun dengan bambu kuning mulai layu tak wajar, meski baru dipasang. Dupa yang dinyalakan oleh Nyai Sekar padam sebelum apinya sempat menyala penuh. Dan yang paling mengerikan, setiap malam, terdengar suara langkah sepatu, bukan satu, tapi puluhan, mengelilingi rumah warga. Anak-anak mulai bermimpi buruk. Mereka semua menggambarkan mimpi yang sama, tanah merah retak, langit kelabu, dan sosok berseragam memanggil mereka satu persatu, menyuruh mereka mengganti penjaga yang sudah lelah. Warga dewasa mulai ketakutan. Mereka membakar kemenyan setiap malam, menggantung cermin hitam di depan rumah, dan menutup semua jendela dengan kain putih. Nyai Sekar tahu waktunya tak lama lagi. Tubuhnya semakin lemah,
napasnya tersengal-sengal tiap kali membaca mantra. Ia mengumpulkan 4 orang, Sardi si pembuat keris, Rati sang dukun pijat, Pak Wira yang dulunya tentara, dan Dimas, cucu Arga yang baru kembali dari perantauan. "Kalian harus jaga gerbang ini," ucap Nyai Sekar, sebelum yang dari bawah naik, dan mengambil apapun yang mereka mau. Dimas tidak percaya, ia hanya anak teknik sipil yang pulang karena gagal kerja di luar kota. Tapi malam itu ia bermimpi, ia melihat Arga, berdiri di hutan, wajahnya tak utuh lagi. "Cucu," katanya pelan, "jika tanah ini kau biarkan lapar, ia akan makan semua yang pernah mencintaimu." Dimas bangun dengan dada berdebar. Di bawah tempat tidurnya, ada jejak tanah basah. Rati mulai merapal doa-doa tua dari kitab yang bahkan Nyai Sekar enggan menyentuh. Sardi menempa keris kecil dari logam tua warisan neneknya, yang konon dibuat dari baja langit dan darah ular tanah. Pak Wira menyusun jebakan-jebakan roh di sekitar Lemah Wening, menggunakan serat akar dan batu hitam dari dasar sumur mati. Namun mereka semua tahu, ini bukan lagi soal menjaga tempat. Ini tentang menahan kebangkitan dari sesuatu yang lebih tua dari roh. Sesuatu yang lahir dari trauma, keserakahan, dan janji-janji manusia yang dilanggar. Lemah Wening bukan hanya gerbang dunia arwah. Ia adalah luka purba yang selama ini ditutup oleh pengorbanan, dan kini menganga lagi. Malam ketika bulan mati datang, semua persiapan dilakukan. Tapi sebelum jam tengah malam, kabut sudah turun. Dan dari dalam kabut itu, suara drum terdengar, pelan, berdetak seperti jantung. Bukan suara gamelan biasa, tapi tabuhan perang. Di kejauhan, cahaya obor menyala satu persatu, padahal tak ada yang membawa api. Itu adalah roh-roh penjaga, tapi mereka kini berubah. Tidak lagi diam dan tenang, melainkan gelisah dan resah. Arga muncul di antara mereka. Tapi kini ia seperti terbagi dua, sisi kiri tubuhnya bersinar tenang, sisi kanan membara seperti arang hidup. Ia menatap Dimas dengan mata berkaca. "Aku tak kuat lagi. Mereka ingin naik, mereka lapar, dan aku terlalu lelah." Ia menjatuhkan tongkatnya, tongkat penjaga batas. Ketika jatuh ke tanah, suara retakan bumi terdengar di seluruh desa. Pak Wira berseru, "Mulai ritualnya." Sekarang, Rati membaca mantra dengan suara gemetar, Sardi menusukkan keris ke tanah, dan Dimas berlutut, menangis sambil memegang tongkat Arga. Ia berteriak, "Kalau memang harus ada yang menggantikan, biar aku. Aku darahmu, aku siap." Dan saat itu, angin berhenti. Waktu seolah membeku. Satu demi satu roh penjaga menghentikan langkahnya. Kabut menggantung seperti tirai tipis. Arga menatap cucunya, mata itu perlahan jernih kembali. Ia mengangguk, lalu membisikkan satu kata yang terdengar jelas di seluruh desa. "Terima kasih." Dan tubuh Arga pecah menjadi kabut terang yang menyatu dengan tongkat. Dimas pingsan, tapi malam itu, tak satu pun jiwa dijemput. Lemah Wening sunyi kembali. Untuk sementara.